Baik, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Sebelumnya, apakah suara saya terlihat jelas? Terdengar jelas, Pak. Jelas sekali, Pak, jelas. Ya. Siap. Oke. Sebelum kegiatan kita mulai, Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Selamat pagi, Pak Guru. Alhamdulillah sehat. Baik, luar biasa. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini, Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. pagi ini Pak Budi akan membawakan pembelajaran di tema 1, subtema 2. Tetapi sebelumnya, marilah kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu agar kegiatan pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar. Nah, anak-anakku, kira-kira di antara kalian siapa yang berani memimpin berdoa? Pak Budi ingin melihat siapa yang paling berani. Nah, Ahyar, silakan. Nah. Baik Pak Guru, terima kasih banyak. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran kali ini, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Selesai. Terima kasih banyak Pak Guru. Baik, terima kasih Nahyar, luar biasa. Kamu sudah berani memimpin berdoa. Nanti jangan lupa, teman-teman yang lain pada saat berdoa penutup juga harus berani seperti Nahyar. Harus seperti itu. Baik, anak-anak, sebelum kegiatan kita lanjutkan, Pak Guru sudah melihat ini semuanya bangkunya sudah terisi, jadi tidak ada yang tidak masuk. Di sini anakku Irwan kelihatan sehat sekali, anakku Endah juga, anakku Herlina, anakku Rudianto, anakku Dahniar kelihatannya hari ini bergembira sekali. Ya. Ya Pak Guru. Ya Pak Guru. Baik, anakku Fatmawati juga sudah ada. Anakku Asmiati, ini kok belum kelihatan? Nanti sebentar mungkin harus segera kelihatan ini ya. Anakku Ahyar tadi sudah kelihatan bersemangat sekali dalam memimpin berdoa. Kemudian anakku Munawir, ayo lihat ke sini, jangan terlalu serius dengan bermainnya. Ayo dilihat, nah bagus seperti itu. Kemudian anakku Iren, ya kelihatan sehat sekali. Anakku Santi, semuanya sudah kelihatan. Hari ini semuanya kelihatan sehat, Pak Budi sangat bergembira sekali. Tetapi Pak Budi harus selalu mengingatkan bahwa di musim pandemi ini kita harus selalu menjaga kesehatan. Jangan lupa kita selalu mencuci tangan, kemudian memakai masker apabila pergi keluar, dan jangan lupa untuk selalu di rumah saja. Kurangi bermain di luar. Baik, hari ini sebelum kita menginjak ke pembelajaran berikutnya, jangan lupa kita harus mengingat kembali pembelajaran kemarin. Siapa yang masih ingat? Kemarin kita mempelajari tentang perkembangbiakan tumbuhan. Nah, anakku, adakah yang ingat kemarin? Bagaimana perkembangbiakan tumbuhan jagung? Ayo siapa? Saya Pak Guru. Perkembangbiakan suara generatif, Pak. Wah, luar biasa. Semuanya menjawab. Bu Dahniar menjawab. Anakku Santi menjawab. Yang lainnya mana ini suaranya? Harus diingat kembali ya. Oke, baik. Betul sekali kemarin. Oh iya. Oh baik. Harus selalu kita ingat bahwa kemarin kita mempelajari pembelajaran tentang perkembangbiakan tumbuhan. Salah satunya adalah tumbuhan jagung. Nah, bagaimana tumbuhan jagung itu berkembang biak? Tumbuhan jagung berkembang biak dengan cara vegetatif atau dengan cara menanam biji. Nah, dengan cara menanam biji berarti perkembangbiakan tumbuhan jagung adalah seperti tumbuhan-tumbuhan lain yang harus tumbuh dengan menggunakan biji. Baik, pagi ini semuanya apakah sudah sarapan? Sudah Pak Guru.
Sudah Pak Sudah Pak Guru. Guru. Sudah. Belum, Pak Guru. Tadi sebelum Pak Budi masuk ke dalam kelas, Pak Budi mendengar. Nah, ini tadi Pak Budi mendengar katanya anakku Rudianto ini tadi sarapannya dengan telur. Betul tidak? Betul Pak Guru. Betul Pak Guru. Ah, betul sekali. Telur dadar atau telur ceplok? Telur dadar Pak Guru. Oh, telur dadar. Bagus. Telur dadar. Kepo deh. Ayo telur bacem Pak Guru. Oh, telur bacem. Baik. Anakku Indah. Pak Guru ingin menanya nih. Kira-kira telur dihasilkan oleh hewan apa ya? Ayam Pak Guru. Ayam betina. Ayam betina. Betul sekali. Bebek. Bebek. Apalagi? Apalagi? Iki Pak Guru. Oh, ini betul Telur. sekali. Tadi Mantap, anakku Pak Guru. Indah sudah menjawab. Bagus. Anakku Dahniar juga menjawab, walaupun sambil batuk-batuk ini tadi. Kemudian anakku Santi juga sudah menjawab. Semuanya hebat. Nah, kalau begitu bisa kita simpulkan nih. Kira-kira berarti ayam tadi berkembang biak dengan cara bagaimana? Bertelur Pak Guru. Bertelur Pak Guru. Ini pasti karena sarapan dengan telur ini. Iya, Jadinya betul. memikirkan dengan bagus. Betul sekali. Berkembang biak dengan cara bertelur. Anakku Iren. Nah, kira-kira pernah dengar enggak nih? Berkembang biak dengan ovipar. Bertelur Pak Guru. Belum? Oke, baik. Tadi juga di belakang bisik-bisik anakku Irwan bertanya apa itu ovipar. Nah, baik. Pak Budi akan menjelaskan sebelum memberikan pertanyaan kalian lebih lanjut. Kalian bisa melihat yang akan Pak Budi berikan, akan Pak Budi tampilkan di slide. Tapi Pak Budi mengingatkan kembali bahwa tujuan pembelajaran hari ini adalah menjelaskan cara perkembangbiakan hewan dengan tepat. Bagaimana kita mengidentifikasi cara perkembangbiakan hewan khususnya di sekitar wilayah ASEAN. Baik, kita lihat sebentar. Apakah sudah kelihatan? Sudah Pak Guru. Sudah Pak Guru. Nah, sudah kelihatan ya? Oke. Sudah Pak Guru. Iya Pak Guru. Di belakang ada yang bertanya, apa itu tadi ovipar? Kemudian anakku Irwan juga bertanya tadi di belakang, apa itu vivipar? Nah, apalagi apa itu ovovivipar? Nah, ini Pak Guru akan sedikit menjelaskan sebelum nanti kalian akan melihat lebih jelas. Oke. Nah, kita akan belajar tentang tema 1, subtema 2, di mana indikator pembelajarnya adalah menjelaskan cara berkembang biak hewan dengan tepat dan juga mengidentifikasi cara perkembangbiakan hewan. Baik, mari kita lihat video yang akan Pak Budi tampilkan. Apakah suaranya sudah terdengar? Halo anak-anakku sekalian, bagaimana kabar kalian hari ini? Pak Budi harap hari ini kalian dalam keadaan sehat dan tidak kurang suatu apapun. Karena harus kita ingat bahwa di musim pandemi ini kita harus selalu menjaga kesehatan, menjaga protokol kesehatan, dan jangan lupa untuk selalu cuci tangan dimanapun kita berada. Baik, hari ini kita sudah memasuki tema 1, subtema 2. Kita akan mempelajari tentang klasifikasi perkembangbiakan makhluk hidup di kawasan ASEAN. Baik, mengingatkan kita akan membahas apa yang tadi kalian tanyakan dan apa yang tadi teman kalian tanyakan. Apa itu tadi ovipar
apa itu vivipar dan apa itu ovovivipar. Untuk lebih lanjut, mari kita lihat tayangan berikut ini. Sebagai makhluk hidup, hewan juga berkembang biak, kids. Hewan berkembang biak dengan 3 cara, yakni ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Nah, apakah kamu sudah tahu apa itu ovipar, vivipar, dan ovovivipar? Kita cari tahu tentang cara hewan berkembang biak tersebut yuk. Ovipar. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ovipar berarti reproduksi yang mengakibatkan telur yang dikeluarkan berkembang dan menetas di luar badan induknya. Secara sederhana, ovipar adalah cara berkembang biak dengan bertelur. Contoh hewan yang berkembang biak dengan cara ovipar atau bertelur adalah ayam, bebek, burung, cicak, dan lain sebagainya. Vivipar. Berdasarkan KBBI, vivipar adalah reproduksi pada hewan yang mengakibatkan telur berkembang di dalam tubuh hewan betina dan perkembangan janinnya mendapat makanan dari induknya. Dalam kata lain, vivipar adalah cara berkembang biak dengan melahirkan, kids. Contoh hewan yang berkembang biak dengan cara vivipar atau melahirkan antara lain ialah kucing, kambing, sapi, gajah, dan lain sebagainya. Ovovivipar. Menurut KBBI, ovovivipar berarti reproduksi yang dihasilkan dengan cara mengembangkan telur di dalam badan induknya. Tetapi embrio nggak mendapat makanan dari induknya, kids. Yap, ovovivipar adalah cara berkembang biak dengan bertelur dan melahirkan. Contoh hewan yang berkembang biak dengan cara ovovivipar atau bertelur dan melahirkan adalah ular dan ikan hiu. Nah, itulah penjelasan tentang apa itu ovipar, vivipar, dan ovovivipar yang merupakan cara berkembang biak hewan. Bagaimana? Sudah jelas yang tadi diterangkan Pak Budi? Pak Budi harap kalian tetap belajar di rumah dan tidak lupa untuk memperdalam pelajaran kali ini dengan membaca dan memperbanyak literasi membaca kalian. Sampai jumpa, jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan. Baik, sudah dilihat ya tadi ya videonya? Sudah Pak Guru. Oke, jadi kira-kira sudah terjawab nih apa yang tadi dimaksud dengan ovipar, apa yang tadi dimaksud dengan vivipar, dan apa yang tadi dimaksud dengan ovovivipar. Oke, semuanya sudah tahu, tadi sudah terjawab. Dari anakku Irwan tadi yang bertanya, berarti sekarang sudah tahu nih kalau ovipar itu berarti bertelur, kalau vivipar itu berarti beranak, karena biasanya ibu Vivi itu melahirkan anak, maka kita mengingatnya vivipar itu beranak. Nah, begitu juga dengan ovovivipar. Ovovivipar itu bertelur tetapi juga beranak. Nah, ini yang kadang-kadang membingungkan kita semua nih. Ini nanti bisa menjadi sebuah kegiatan yang bisa kita bahas bersama-sama. Tetapi sebelum kegiatan berikutnya, Pak Budi akan membuat sebuah kelompok nih. Ayo, semuanya harus perhatikan. Masuk ke kelompok mana ini? Pak Budi akan membagi kelas ini menjadi 3 kelompok nanti. Baik. Ya. Nah, kelompok kelas. Akan kita bagi nih ya menjadi 3. 1 nanti akan masuk di kelompok Malaysia. Yang kedua nanti akan masuk di kelompok Filipina. Nah, yang ketiga nanti akan masuk di kelompok Singapura. Siapa saja yang mau masuk ke kelompok Malaysia, Filipina, dan Singapura? Tunjuk jari. Oke, baik. Ini sudah Pak Budi catat. Akan Pak Budi masukkan.
Yang masuk ke dalam kelompok Singapura adalah anakku Santi. Nah, kemudian nanti yang akan masuk ke kelompok Singapura Malaysia berikutnya adalah anakku Irwan. Berikutnya adalah anakku Hasmiati. Yang keempat adalah anakku Iren. Ini semuanya masuk ke dalam kelompok Malaysia. Semuanya sekarang bisa berpindah tempat duduk, berkelompok menjadi satu terlebih dahulu. Nah, siapa yang ada di Filipina? Yang ada di Filipina nanti 1, anakku Ahyar. 2, anakku Fatmawati. Dan yang ketiga, anakku Dahniar. Ini masuk menjadi kelompok di Filipina. Nah, yang terakhir berarti semuanya nanti masuk di kelompok Singapura. Gimana? Anggotanya nanti adalah anakku Indah, anakku Munawir, anakku Herlina, dan anakku Rudianto. Nah, pembagian kelompok kelas sudah Pak Budi buat. Kalian bisa berkelompok sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Jangan lupa LKPD-nya disiapkan. LKPD diambil dari buku tugas kalian halaman 122. Coba kalian buka. Sudah, Pak. Baik. Apakah anakku Herlina sudah membuka? Halo? Oke. Sudah, Pak. Bagaimana dengan anakku Munawir? Sudah dilihat? Sudah, Pak. Oh, baik. Kalian lihat. Di situ ada berbagai gambar binatang. Marilah kita amati. Yang pertama, ikan. Gambar yang kedua apa ini? Di sebelahnya? Ular kobra. Ular kobra. Nah, siapa yang takut dengan ular? Saya Pak Guru. Waduh. Nah, Pak Guru. Ya. Baik, yang kedua adalah kura-kura. Yang ketiga adalah kucing. Yang keempat adalah kucing. Yang kelima, binatang apa ini? Binatang apa itu, Pak Guru? Belum melihat ya? Ada yang tahu binatang apa? Anakku Rudi? Berulang Pak Guru. Tikus, Pak Guru. Kelinci. Apalagi ayo? Ayo dilihat lagi. Musa Anakku Pak apa? Guru. Apa? Berang-berang. Apalagi? Pintar-pintar semua ini. Ayo, apalagi? Pak Guru, musa. Nah, betul. Tadi siapa yang menjawab? Ini adalah hewan platypus. Nah, kemudian di sebelahnya hewan platypus ini adalah burung elang dada putih yang berasal dari Brunei Darussalam. Nah, kemudian berikutnya ayam. Kemudian berikutnya adalah gambar apa ini anakku Indah? Kerbau Pak Guru. Ada yang tahu lagi? Ayo apa? Hampir mirip dengan kerbau. Gajah Pak Guru. Kerbaunya Gajah. Irwan, Pak Guru. Ayo apalagi anakku Irwan kira-kira tahu Gajah nggak Pak ini? Guru. Gajah. Badak, Pak Guru. Badak. Badak. Ayo Badak. binatang Dua, Pak apa Guru. ini? Nah, anakku siapa nih ya? Kira-kira Ada bercula dua Pak anakku Guru. Hasmiati, ini kira-kira binatang apa nih? Hampir mirip seperti sapi, hampir mirip seperti kerbau. Ayo, apa? Betul. Banteng. Apa, Ini Pak Guru? ini adalah binatang tamarau. Nah, binatang tamarau ini berasal dari Filipina. Ini hampir seperti kerbau. Badannya untuk tanduknya selalu berbentuk V. Ini hanya ditemukan di kawasan Filipina. Di sana binatang ini biasanya juga dipakai untuk pengganti sapi. Kemudian yang terakhir adalah apa ini? Lumba. Lumba-lumba Pak Guru. Lumba-lumba. Baik, kalian semua sudah melihat. Lumba bercula. Betul sekali. Siapa tadi? Nah, kalau badak bercula itu hampir sama, tetapi beda. Ini ada di laut. Nah, baik. Sekarang kalian sudah memperhatikan semua, sudah mengamati. Tugas yang akan kalian kerjakan adalah 1. Nih, kalian harus mengklasifikasi nih. Nah, yang pertama, manakah yang termasuk hewan beranak?
Yang kedua, manakah yang termasuk hewan bertelur? Dan yang ketiga, manakah yang termasuk hewan beranak dan bertelur? Nah, oke. Sudah ya? Itu ada di buku kalian di halaman 122. Baik, sudah. Bisa kalian diskusikan bersama kelompok kalian masing-masing. Pak Guru akan memberikan waktu 5 menit. Nah, silakan. Kalian bisa mulai berdiskusi. Sudah didiskusikan? Baik. Kalau sudah didiskusikan, ya. Sementara Pak Guru, sementara dikerja. Sudah Pak Guru. Bagus. Sambil bekerja, Pak Budi sambil menerangkan nih. Nah, kalian nanti akan mengelompokkan hewan tersebut ke dalam diagram yang sudah disediakan di LKPD kalian. Kita akan menyebutnya dengan diagram Venn. Nah, di mana diagram tersebut nanti kalian harus mengisikan binatang yang sudah kalian amati tadi, kira-kira mau masuk kemana ini? Nah, sambil kalian mengerjakan, Pak Budi memberi waktu 5 menit. Ayo dikerjakan dulu. Kelompok Malaysia, anakku Santi, Irwan, Hasmiati, dan Iren, ada masalah tidak kira-kira? Tidak, Pak. Hebat. Nah, oke. Kelompok berikutnya nih. Kelompok Filipina. Anakku Fatmawati, anakku Dahniar, anakku Ahyar. Adakah masalah di situ? Aman, Pak Guru. Baik. Kira-kira ada tidak hewan-hewan yang mungkin membuat kalian bingung? Ada, Pak. Bagus. Jangan lupa nanti kira-kira hewan ini masuk kemana? Masuk kemana? Itu harus kalian perhatikan dengan baik. Begitu ya? Baik. Untuk kelompok berikutnya nih. Kelompok Singapura. Anakku Rudi, anakku Herlina, anakku Munawir, anakku Indah. Adakah masalah? Sudah, Pak Guru, selesai. Wih, hebat. Kira-kira kalian nanti harus siap nih. Kalian harus siap untuk menyajikan apa yang sudah kalian laporkan, apa yang sudah kalian buat nanti ke depan kelas. Biar teman-teman semua nanti bisa memperhatikan. Itu ya. Masih ada waktu 2 menit. Nah, Pak Budi kembali ke depan kelas dulu. Ya, waktunya sudah habis. Bagaimana hasil kerja kalian? Oke. Pak Budi harap semuanya sudah selesai ya. Kita menuju ke kelompok Malaysia. Ya, kelompok Malaysia harus siap nih. Semuanya harus memaparkan hasilnya. Ya. Untuk kelompok Malaysia, anakku Santi, kira-kira burung masuknya di diagram bagian mana ya? Yang bertelur, Pak Guru. Bertelur, baik. Wah, hebat. Masuk kayak bertelur nih. Berikutnya masih di kelompok Malaysia. Anakku Irwan. Kira-kira kalau ikan masuknya kemana ini? Halo? Anakku Irwan? Mungkin di kelompok yang lain bisa menjawab. Saya Pak Guru. Pak Guru. Saya Pak Guru. Anakku Hasmiati mana nih? Belum kelihatan. Di kelompok Malaysia. Suka memang tidur itu Pak Guru. Bagaimana dengan anakku Iren? Hadir, Pak Guru. Ya, anakku Iren, ikan masuk kemana nih? Bertelur, Pak Guru. Bertelur. Wah, betul. Ini berarti kelompok Malaysia hebat semua ini. Kita menuju kelompok berikutnya nih. Kelompok Filipina bersiap. Ayo, semuanya bersiap. Kelompok Filipina semuanya harus melihat ke depan ini. Tidak boleh bermain sendiri. Nah, apakah anakku Ahyar bisa melihat? Kira-kira akan dimasukkan kemana ini kalau kura-kura? Atau anakku Fatmawati di kelompok Filipina? Kura-kura masuk mana?
Kura-kura itu bertelur, Pak Guru. Bertelur. Ah, betul sekali, hebat. Anakku udah niar. Bagaimana dengan ayam? Bertelur, Pak Guru. Tadi samakan telurnya. Iya, betul. Bagaimana kalau dengan ular? Masih di anak kuda niar nih. Karena tadi kelompoknya kurang satu. Kadang bertelur, Pak Guru. Kadang-kadang juga beranak. Ada. Oke, luar biasa. Kita menuju kelompok terakhir nih. Kelompok terakhir harus bisa mengisikan semua ya. Berarti nanti sisanya masuk kemana? Nah, untuk kelompok terakhir, kelompok Singapura, anakku Indah. Kira-kira kalau lumba-lumba atau paus masuk kemana nih? Halo. Beranak Pak Guru. Beranak. Wih, hebat. Bagaimana dengan anakku Munawir ini? Kira-kira kalau kucing masuknya kemana? Beranak Pak Guru. Oh, luar biasa ini kelompok Singapura ini hebat-hebat, semuanya memperhatikan sejak tadi ini. Nah, anakku Herlina ini, kira-kira kalau kucing masuk kemana? Ke situ tadi ya, ke beranak. Bagaimana dengan tamarau? Ini yang banyak ditanyakan tadi. Kira-kira masuk kemana ini anakku Herlina? Beranak itu, Pak Guru, seperti sapi. Karena Wah. bentuknya juga seperti sapi. Pinter, ternyata anak-anakku ini pandai dalam menganalisa. Hampir sama berarti pemasukannya juga sama. Terakhir ini anakku Rudianto, platypus masuk kemana nih? Aduh, bingung siapa guru? Nah, baik. beranak dan Adakah yang bertelur, lain Pak membantu? Ya? Beranak dan bertelur, Pak Guru. Wih, hebat. Bagus sekali. Nah, Benar. tepuk tangan untuk semuanya. Hebat, semuanya hebat. Di kelasnya Pak Budi tidak ada anak yang tidak hebat. Semuanya hebat. Semuanya berani untuk menjawab. Nah, baik. Kalian telah menganalisa dan Pak Budi juga sudah mengevaluasi nih prosesnya tadi. Semuanya berjalan dengan hebat-hebat. Baik, jadi pembelajaran hari ini kalian sudah mengerjakan dengan hebat. Pak Budi akan memberikan sedikit kesimpulan dari apa yang sudah kita belajarkan tadi. Yang pertama adalah perkembangbiakan hewan. Jadi tadi perkembangbiakan ada 3 nih. Ada bertelur, melahirkan, dan bertelur kemudian melahirkan. Atau disebut ovipar, vivipar, dan kemudian ovovivipar. Berikutnya, hewan yang bertelur mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. 1. Tidak memiliki daun telinga. Kemudian mengerami telurnya. Contohnya, ada burung, ada ikan, dan ada katak. Nah, berikutnya, hewan yang melahirkan atau ovipar itu adalah hewan yang memiliki ciri-ciri 1. Memiliki daun telinga. Dan biasanya tubuhnya diselimuti oleh rambut. Contohnya apa saja? Contohnya kelinci, sapi, kucing, kambing, dan lumba-lumba. Kemudian yang terakhir tadi, perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur, melahirkan. Atau juga disebut dengan ovovivipar. Hewan yang bertelur dan melahirkan memiliki ciri-ciri khusus. Tidak memiliki ciri-ciri khusus. Contohnya apa? Contohnya di situ adalah ikan hiu, kuda laut, dan platypus yang tadi sudah kalian lihat. Nah, sampai di sini dari kesimpulan yang Pak Budi berikan, apakah ada pertanyaan nih? Siapa yang bertanya? Ayo, harus menjadi Tidak ada, Pak Guru. ya, Tidak ada, Pak Guru. jelas. Harus ada yang bertanya karena bertanya itu Pak juga. Guru. Ya, silakan anakku Dahniar, silakan. Kurang keras nih suaranya. Coba di. Oh, iya, ya. Oke, sip. Ya, ini kuda laut, Pak Guru. Apakah seperti kuda betulan atau tidak? Nah, itu pertanyaan yang luar biasa. Karena Pak Budi sendiri juga belum pernah melihat kuda laut secara langsung. Tetapi karena bentuknya seperti kuda, dia tinggal di laut, makanya disebut
Kuda laut. Nah, kurang lebih seperti itu. Adakah yang lain? Baik, hari ini adalah pembelajaran yang luar biasa. Anak-anakku kelas 6A ini juga luar biasa. Semuanya hebat, semuanya luar biasa. Baik, jangan lupa nanti Pak Budi akan memberikan tugas di rumah yang akan kalian kerjakan di rumah. Ini ada di halaman 130 di buku siswa kalian. Nanti akan kalian buka di rumah. Tugasnya adalah carilah ide pokok paragraf buku siswa halaman 120. Nah, sudah dicatat semua ya? Sudah Pak Guru. Ya, Pak. Udah ya Guru. Kalau sudah dicatat semua, sebelum acara atau pembelajaran hari ini kita akhiri, mari kita bernyanyi terlebih dahulu. Nah, ini ada lagu daerah. Lagunya Gugong Jumpa. Kemarin Pak Budi mendengar di kelas ini banyak sekali yang menyanyikan lagu ini. Nah, berarti semuanya harus keras nih nanti dalam menyanyikan. Siap, Pak Oke. Guru. Yuk, kita nyanyi bersama-sama. Pak Budi juga keras nanti menyanyikannya. Gugong Jumpa, Gugong Jumpa. Oke, semuanya hebat sekali. Bunga jampa. Oke, sudah hebat semuanya, luar biasa menyanyikan. Baik, Pak Budi akhiri kegiatan hari ini, pembelajaran hari ini. Satu, kalian harus selalu ingat, jangan lupa untuk selalu berdoa, jangan lupa untuk selalu belajar, dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan. Baik, di kelas 6A, siapa yang berani memimpin berdoa? Saya Pak Guru menyanyi tadi. Ya. Coba anakku Herlina, kalian dicoba dipimpin berdoa untuk teman-teman kalian. Marilah kita mengakhiri pelajaran kita hari ini dengan membaca surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai. Terima kasih anakku. Pak Budi akhiri kegiatan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat berkat. Terima kasih Pak Budi atas waktu yang sudah diberikan.